Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana karakteristik dari sekring untuk memproteksi instalasi. Secara fisis, gambar sekring diberikan oleh gambar ini. Nah, ini merupakan arus nominalnya 13 ampere, atau yang ini juga sekring. Kemudian ini pemegang sekringnya. Ini juga sama, di dalam bagian ini, di sini ada sekring ya. Jadi ini merupakan tempat untuk sekringnya sendiri berada di bagian dalamnya ini. Nah, kalau kita gambarkan bagaimana karakteristik arus terhadap waktu dari sekring, itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi ini arusnya, ini merupakan waktu putusnya atau waktu fusingnya. Dan ini merupakan arus nominalnya. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa jika yang mengalir itu adalah arus nominal, maka sekringnya ini tidak akan bekerja. Tetapi jika arusnya sudah melebihi arus nominal, misalnya kita lihat ini I2, tentunya I2 ini lebih besar daripada I nominal. Sesuai dengan grafik ini, anggaplah jika mengalir arus I2, maka waktu kerja dari sekringnya adalah T2. Kemudian jika mengalir arus yang lebih besar daripada I2, misalnya di titik ini merupakan I1. Nah, I1 ini tentunya lebih besar dari I2. Nah, karena arusnya di sini lebih besar, tentu waktu kerjanya juga lebih cepat dibanding dengan jika sekringnya dialiri arus sebesar I2. Nah, dari gambar ini tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa bagian-bagian yang ada di atas ini itu berfungsi ketika terjadi overload. Sedangkan untuk bagian yang ada di bagian bawah ini, di mana arusnya sudah sangat besar, artinya bagian ini itu adalah untuk kondisi hubung singkat. Nah, sekring ini sendiri memiliki kekurangan karena ketika sekringnya ini telah bekerja, atau misalnya sekringnya telah terputus akibat gangguan arus hubung singkat, maka sekring tadi harus kita ganti. Jadi di dalam bagian sekring ini, di dalamnya ini ada kawat. Nah, ketika kawatnya ini dialiri arus yang cukup besar, maka kawatnya ini akan melebur sehingga terputus. Nah, tentunya sebelum kita mengganti sekring yang ada di instalasi kita harus mencari dulu bagian-bagian mana dari instalasi kita yang menyebabkan sekring tadi terputus. Karena kalau sekring tadi langsung kita ganti tanpa mencari solusi dari bagian yang menyebabkan sekring tadi terputus, maka ketika kita ganti, setelah kita gunakan, maka sekringnya akan kembali melebur dan terputus. Jadi sebaiknya sebelum kita mengganti sekring, kita harus cari dulu permasalahan yang terjadi pada instalasi kita. Jenis sekring sendiri terdiri dari beberapa jenis, dan penggunaannya selain dipengaruhi oleh arus beban yang akan mengalir pada saluran, juga dipengaruhi oleh jenis-jenis beban yang dilayani oleh penghantar pada saluran dari instalasi kita. Nah, jenis fuse ini itu bisa kita lihat berdasarkan penandaan pada fuse-nya. Penandaan fuse sendiri itu menggunakan huruf, misalnya ada fuse tipe GG, tipe GB, tipe GR, tipe AM, tipe AR, dan lain sebagainya. Nah, maksud dari huruf pertama dari penandaan fuse ini, misalnya kalau kita lihat di sini ada dua huruf pertama, huruf G dan huruf A. Nah, huruf G ini maksudnya bahwa fuse-nya itu bekerja dalam daerah fuel range. Artinya sekringnya ini akan putus jika arus yang mengalir itu berada sedikit di atas dari arus nominal atau arus ratingnya. Nah, untuk tipe G ini, fuse-nya akan bekerja jika arus yang mengalir itu sekitar 1,6 kali dari arus nominal. Jadi misalnya kita punya sekring dengan arus nominal 25 ampere, maka sekringnya akan mulai bekerja untuk mengamankan instalasi kita ketika arus yang mengalir
lebih dari 25 kali dengan 1,6 ampere. Jadi untuk tipe G, screennya akan mulai bekerja jika arus yang lewat pada saluran atau arus yang melalui screen itu melebihi 1,6 dari arus nominalnya. Sedangkan untuk tipe A, ini bekerja pada daerah partial range. Artinya screennya ini akan putus jika arus yang mengalir berada di atas beberapa kali dari arus nominalnya. Nah, untuk tipe A ini screennya akan bekerja jika arus yang mengalir itu sekitar 6,3 kali dari arus nominalnya. Nah, tipe mana yang dipakai tentunya tergantung dari instalasi kita. Nah, umumnya tipe A ini bisa digunakan untuk backup dan proteksi motor listrik. Oke, jadi kalau kita gambarkan karakteristik untuk tipe G dan A, kalau kita bandingkan, kalau misalnya ini kita anggap tipe G, nah ini akan bekerja ketika arus yang lewat itu 1,6 kali dari arus nominalnya. Sementara kalau ini kita asumsikan tipe A, nah ini akan bekerja jika arus yang melewatinya itu sekitar 6,3 kali dari arus nominal. Jadi ini karakteristik untuk tipe A itu berada lebih ke kiri dari tipe G dengan arus nominal yang sama. Oke, sebagai contoh penggunaan fuse untuk proteksi backup, kita perhatikan di gambar ini. Jadi gambar ini anggaplah bagian dari instalasi. Di sini merupakan sumbernya. Ini merupakan saluran-saluran untuk bebannya. Kalau kita lihat saluran yang ini itu diproteksi oleh fuse F1. Anggaplah F1 ini itu dari tipe GG. Kemudian saluran yang ini itu diproteksi oleh fuse F2. Nah, jika seandainya terjadi gangguan di saluran yang ini, tentunya yang harus bekerja memproteksi saluran adalah screen F1. Nah, jika F1 ini gagal, ingat setiap peralatan itu ada kemungkinan kegagalan bekerja. Jadi seandainya F1 ini gagal memproteksi saluran jika ada gangguan di daerah sini, maka harus di backup atau harus dibantu oleh F2. Jadi kalau F1 ini gagal melebur, maka gangguan yang ada di daerah sini itu akan diputuskan oleh fuse F2. Oke, jadi jangan sampai misalnya kalau ada gangguan di sini dan ternyata F1 ini kondisinya masih baik, tetapi ternyata yang bekerja adalah F2. Nah, hal ini berarti ada kesalahan koordinasi antara F1 dan F2. Beda halnya kalau misalnya ada gangguan di sini tetapi F1 ini ternyata ada kegagalan atau ada permasalahan pada F1, yang mau tidak mau tentunya saluran ini proteksinya harus di backup oleh F2. Kalau misalnya untuk gangguan yang di sini ternyata yang bekerja adalah F2, tentu beban-beban yang ada pada saluran ini itu juga tidak bisa mendapatkan suplai listrik. Oke, jadi kalau kita ulangi, kalau ada gangguan di daerah sini, yang harus bekerja adalah F1. Karena jika yang bekerja F2, maka beban-beban untuk saluran ini itu tidak akan bisa mendapatkan suplai listrik. Tetapi ada kemungkinan jika gangguannya di sini, ada kemungkinan F1 ini gagal bekerja sehingga harus di backup atau dibantu oleh F2. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa F2 ini itu kerjanya harus lebih lambat dari F1 jika gangguannya berada di bagian saluran yang ini.
Nah, kalau misalnya kita gambarkan karakteristik proteksinya, itu diberikan oleh gambar yang ini. Anggaplah F1 menggunakan tipe GG, ini karakteristiknya lebih ke kanan. Kemudian F2 menggunakan tipe AM. Tentunya arus nominal dari kedua fuse ini itu harus kita sesuaikan dengan bebannya ya. Itu tidak kita perhitungkan di sini. Jadi misalnya kalau ada gangguan di saluran ini sebesar I, nah dari karakteristiknya ini terlihat bahwa tipe GG ini akan bekerja dalam waktu yang lebih cepat. Nah, jika tipe GG ini gagal bekerja, nah itu akan dibantu oleh tipe AM dengan waktu sebesar ini, dan tentunya waktunya ini relatif lebih lambat dibanding waktu untuk tipe GG tadi. Ya, karena tipe AM ini atau F2 ini itu juga berfungsi untuk membackup sekring atau fuse dari F1. Nah, selain itu tipe AM itu juga umumnya digunakan untuk proteksi motor-motor listrik. Nah, pada motor listrik, misalnya motor induksi, itu umumnya membutuhkan arus awal yang relatif lebih besar. Arus awal ini maksudnya arus startingnya. Jadi pada motor induksi arus startingnya itu bisa mencapai beberapa kali dari arus nominalnya. Sebagai contoh di sini digambarkan karakteristik arus dari motor induksi. Dari gambar ini terlihat bahwa pada saat-saat awal arus RMS yang dibutuhkan oleh motor induksi itu jauh lebih besar dibanding dengan arus ketika motor induksinya ini sudah bekerja dalam kondisi normal. Jadi bagian ini kondisi awalnya atau kondisi startingnya. Dari sini terlihat bahwa dibutuhkan arus starting yang cukup besar dibandingkan ketika motor listriknya sudah bekerja setelah melewati waktu starting. Kalau kita gambarkan karakteristiknya, anggaplah ini arus starting yang dibutuhkan oleh motor induksi. Kemudian ini anggaplah arus nominal dari fuse-nya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan sekring tipe GG, maka ketika motor induksinya mulai bekerja atau pada saat starting, karena arus yang mengalir tadi relatif cukup besar, maka fuse-nya ada kemungkinan akan melebur dengan waktu sebesar ini. Tetapi kalau misalnya kita gunakan tipe AM, di mana tipe AM ini akan bekerja jika arus yang mengalir sudah berada beberapa kali di atas arus nominalnya. Kalau kita perhatikan, pada saat motornya di starting, fuse tipe AM ini tidak akan melebur atau tidak akan terputus. Jadi ingat, untuk motor-motor listrik itu sebaiknya menggunakan sekring tipe AM dengan alasan karena pada motor-motor listrik tadi umumnya arus startingnya relatif cukup besar. Nah, penjelasan mengenai bagaimana prinsip kerja motor listrik, kemudian seberapa besar arus startingnya, dan bagaimana metode startingnya, ini akan Anda peroleh pada mata kuliah mesin-mesin listrik. Sedangkan huruf kedua dari penandaan fuse, misalnya huruf keduanya G, seperti yang ini, itu maksudnya penggunaan sekring secara umum. Kemudian huruf kedua M, ini bisa digunakan atau sebaiknya digunakan pada motor listrik. Dan ingat, sesuai dengan pembahasan kita tadi, tipe AM itu bisa juga digunakan
untuk proteksi backup. Sedangkan huruf kedua B ini umumnya sekring-sekring yang digunakan untuk instalasi pertambangan. Kemudian huruf R itu untuk proteksi semikonduktor. Jadi jenis sekring apa yang akan kita gunakan itu tergantung dari instalasinya dan beban-beban yang dilayani oleh instalasi kita. Oke, kita lanjutkan sekarang ke parameter-parameter apa saja yang penting pada sekring. Yang pertama, arus nominal. Tentunya arus nominal ini dipilih berdasarkan arus beban yang akan mengalir pada saluran. Kemudian kapasitas pemutusan atau breaking capacity. Nah, ini maksudnya arus hubung singkat maksimum yang bisa diputuskan oleh sekring. Tentunya breaking capacity dari sekring kita itu harus lebih besar dari arus gangguan prospektif atau arus gangguan yang mungkin terjadi pada instalasi. Sebagai contoh, misalnya breaking capacity dari sekring kita 2000 ampere, maka arus gangguan maksimum pada instalasi kita itu tidak boleh lebih besar dari 2000 ampere. Karena ketika arus gangguannya lebih besar dari 2000 ampere, itu bisa menyebabkan pemegang sekringnya atau ketrik dari sekringnya itu mengalami kerusakan. Nah, jika seandainya arus gangguan dari instalasi kita, arus gangguan maksimumnya misalnya 3000 ampere, berarti kita harus memilih sekring-sekring dengan breaking capacity yang lebih besar dari 3000 ampere. Kemudian non-fusing current. Ini maksudnya arus non-fusing current ini maksudnya nilai arus yang tidak menyebabkan sekring mengalami peleburan. Sedangkan fusing current ini maksudnya adalah arus yang bisa menyebabkan sekring mengalami proses peleburan. Nah, untuk tipe GG arus non-fusing current-nya itu sekitar 1,25 kali dari arus nominal. Sedangkan arus fusing-nya itu 1,6 dari arus nominal. Nah, hal ini itu ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi ketika arus yang mengalir itu lebih kecil dari 1,25 kali dari arus nominal sekringnya ini tidak akan mengalami proses peleburan. Nah, jika seandainya arus yang mengalir misalnya 1,3 kali dari arus nominal, sekringnya sendiri sebenarnya sudah mengalami proses peleburan, tetapi ada kemungkinan sekringnya itu tidak akan melebur, apalagi jika arusnya tadi itu mengalir dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, jika arus yang mengalir 1,6 kali dari arus nominal sekring, maka untuk tipe GG standarnya sekringnya itu harus putus dalam waktu 1 jam. Sedangkan untuk tipe AM, arus non-fusingnya atau arus yang tidak menyebabkan sekringnya mengalami proses fusing itu sekitar 4 kali arus nominal. Sedangkan arus yang menyebabkan sekringnya mengalami proses peleburan itu 6,3 dari arus nominalnya. Kalau kita gambarkan karakteristiknya ditunjukkan pada gambar ini. Jadi dari gambar ini terlihat kalau misalnya arus yang mengalir itu 6,3 kali dari arus nominal, itu sekringnya akan terputus dalam waktu kurang dari 60 second atau 60 detik. Tapi jika arus yang mengalir 4 kali dari arus nominal, sekringnya itu akan
putus dengan waktu lebih dari 60 detik. Nah, dari karakteristik ini tentunya kita sudah bisa memperkirakan berapa arus beban yang bisa dialirkan oleh sekring tipe GG maupun tipe AM. Tentunya untuk tipe GG sebaiknya arus beban maksimum yang mengalir pada saluran yang diproteksi oleh fuse tipe GG ini itu sebaiknya lebih kecil dari 1,25 kali dari arus nominal sekringnya. Sedangkan untuk tipe AM itu sebaiknya arus saluran yang mengalir pada sekring itu sebaiknya lebih kecil dari 4 kali arus nominal dari sekringnya. Jika misalnya kita punya sekring tipe AM, kemudian anggaplah arus yang mengalir sekitar 4,1 dari arus nominal, artinya sudah berada dalam daerah ini, tetapi arus tersebut hanya mengalir dalam waktu misalnya kurang dari 20 detik. Ya mungkin karena ada beban yang dimasukkan ke saluran, kemudian tiba-tiba beban tadi dilepaskan sehingga arus yang mengalir tadi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, karena arusnya tadi kita asumsikan atau kita anggap yang mengalir tadi 4,1 arus nominal, tentunya sekring ini sudah mengalami proses peleburan tetapi belum terputus. Nah, karena sekring ini sudah mengalami proses peleburan, bisa jadi misalnya keesokan harinya mengalir arus yang sama tetapi dalam waktu misalnya sama juga 20 detik, bisa jadi sekringnya ini akan terputus karena sebelumnya sekringnya sudah pernah mengalami proses peleburan. Atau bisa juga diasumsikan karena sekringnya ini sebelumnya sudah pernah mendapatkan hantaman walaupun belum terputus. Nah, ketika mendapatkan hantaman yang relatif tidak terlalu besar dan seharusnya sekringnya tidak terputus, malah sekringnya terputus karena kekuatan sekringnya itu sudah relatif berkurang. Di gambar ini diperlihatkan karakteristik dari sekring tipe GG dengan berbagai arus nominal. Yang pertama ini untuk sekring tipe GG dengan arus nominal 25 ampere, ini 32 ampere dan seterusnya. Nah, ini arus yang mengalir, ini waktu putus dari sekringnya. Kalau kita perhatikan untuk arus nominal 25 ampere, sekringnya ini akan terputus dalam waktu 10.000 detik jika arus yang mengalir sekitar 40 ampere. Jadi untuk tipe GG dengan arus nominal 25 ampere, jika arus yang mengalir itu sebesar 40 ampere, maka sekringnya akan terputus dalam waktu kurang lebih 10.000 detik atau kurang lebih 3 jam. Sedangkan untuk gambar ini karakteristik untuk tipe AM. Ini untuk arus nominal 25 ampere. Kalau kita perhatikan di sini, ini sekringnya ini akan terputus pada beberapa kali dari arus nominalnya. Jadi untuk tipe GG tadi ini akan bekerja jika untuk arus nominal 25 ini akan bekerja jika arusnya kurang lebih 40 ampere. Tetapi untuk tipe AM sekringnya ini akan bekerja atau akan terputus jika arusnya lebih dari 100 ampere. Jadi sesuai dengan bahasan kita tadi bahwa untuk tipe AM itu arus fusingnya berada beberapa kali di atas arus nominalnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita
yaitu mengenai parameter-parameter yang berkaitan dengan sekring. Parameter pertama yaitu arus nominal sekring. Nah, arus nominal sekring ini berkaitan dengan arus beban dan kemampuan hantar arus dari penghantar. Arus nominal yang harus kita gunakan dari sekring itu harus lebih kecil dari kemampuan hantar arus dan harus lebih besar dari arus beban yang direncanakan mengalir pada saluran. Jika seandainya arus nominal sekring kita lebih besar dari kemampuan hantar arus dari penghantar, maka sekring tadi tentunya tidak akan bisa memproteksi saluran kita terhadap beban lebih. Sebagai contoh misalnya, jika KH penghantar kita 43 ampere, kemudian kita menggunakan sekring dengan arus nominal 60 ampere, kemudian arus yang mengalir pada saluran tadi sebesar 50 ampere. Nah, 50 ampere ini sudah lebih besar dari KH penghantar kita. Karena arus nominal sekringnya lebih besar dari KHA penghantar, tentunya sekring tadi tidak akan bisa memproteksi saluran kita. Selain itu, arus nominal ini juga berkaitan dengan arus beban yang direncanakan mengalir pada saluran. Nah, arus nominal dari sekring itu harus lebih besar dari arus beban. Sebagai contoh misalnya, jika arus beban kita sebesar 30 ampere, maka arus nominal dari sekring itu harus lebih besar dari 30 ampere. Jika arus nominalnya ternyata lebih kecil dari 30 ampere, kemudian mengalir arus sebesar arus beban tadi, tentunya sekringnya akan bekerja. Tentunya hal ini tidak kita kehendaki, karena arus yang mengalir merupakan arus beban yang tidak perlu diputuskan oleh sekring. Kemudian parameter yang kedua yaitu kapasitas pemutusan atau breaking capacity. Nah, kapasitas pemutusan ini maksudnya arus gangguan maksimum yang bisa diputuskan oleh sekring sehingga tidak menimbulkan risiko-risiko atau bahaya-bahaya, misalnya timbulnya percikan api yang berlebihan. Nah, breaking capacity dari sekring itu harus lebih besar dari arus gangguan maksimum yang mungkin terjadi pada instalasi kita. Sebagai contoh misalnya, jika instalasi kita arus gangguan maksimumnya 2000 ampere, maka kita harus menggunakan sekring dengan breaking capacity yang lebih besar dari 2000 ampere. Jika ternyata breaking capacity-nya kurang dari 2000 ampere, kemudian terjadi gangguan dan mengalir arus sebesar 2000 ampere, tentunya hal tersebut akan berbahaya terutama bagi pemegang atau ketrik dari sekringnya. Nah, pada pemegang atau ketrik dari sekringnya tentunya bisa timbul panas yang berlebihan, dan panas yang berlebihan tadi tentunya bisa menimbulkan risiko-risiko atau bahaya-bahaya yang tidak kita kehendaki. Jadi breaking capacity atau kapasitas pemutusan dari sekring itu harus lebih besar dari arus gangguan maksimum yang bisa terjadi pada instalasi kita. Kemudian parameter yang ketiga yaitu non-fusing current. Nah, non-fusing current ini maksudnya arus yang mengalir pada sekring dengan nilai tertentu dan arus tersebut tidak akan menyebabkan fuse tadi melebur dalam waktu tertentu.
Selain itu ada parameter yang keempat yaitu fusing current. Nah, fusing current ini berkaitan dengan arus yang bisa menyebabkan sekring tadi melebur dalam waktu tertentu. Nah, untuk sekring tipe GG, non fusing current-nya itu sebesar 1,25 kali dari arus nominal, dan arus fusingnya atau fusing current-nya itu sebesar 1,6 kali dengan arus nominal. Dan ini standarnya 1 sampai dengan 4 jam. Nah, standar ini tergantung dari arus nominal dari sekring. Jadi standar waktunya apakah 1 jam, apakah 2 jam, itu tergantung dari arus nominal dari sekringnya. Kemudian untuk tipe AM, arus non-fusingnya itu 4 kali arus nominal, sedangkan arus fusingnya itu 6,3 kali dari arus nominal. Dan ini standar waktunya adalah 60 detik. Supaya lebih jelas kita perlihatkan grafiknya. Kita lihat dulu untuk tipe GG. Jadi di gambar ini diperlihatkan arus non-fusingnya sebesar 1,25 kali dari arus nominal. Kemudian fusing current-nya 1,6 kali I nominal. Nah, jika misalnya pada sekring ini mengalir arus sebesar 1,25 kali arus nominal, nah sekring ini tidak akan melebur atau tidak akan putus jika arus tadi mengalir itu kurang dari 1 jam. Kemudian jika arus yang mengalir adalah 1,6 kali dari arus nominalnya, maka sekring ini harus putus dalam waktu kurang dari 1 jam. Ingat tadi berapa jam standarnya ini tergantung dari arus nominal dari sekringnya. Kemudian untuk tipe AM, non fusing current-nya itu 4 kali I nominal, sedangkan fusing current-nya 6,3 kali dari arus nominal. Jadi jika mengalir arus sebesar 4 kali I nominal, maka sekring ini tidak akan melebur jika arus tadi mengalir dalam waktu 60 detik. Nah, kemudian jika arus yang mengalir 6,3 kali dari arus nominal, nah sekring ini harus putus dalam waktu kurang dari 60 detik. Waktu 60 detik ini atau 1 jam ini dikenal dengan istilah conventional time. Supaya lebih jelas kita ulangi sekali lagi. Untuk tipe AM, jadi seandainya di sini mengalir arus 4 kali IN dan arus tersebut mengalir dalam waktu 6 detik atau kurang dari 60 detik, maka sekring ini tidak boleh melebur sehingga terputus. Kemudian jika mengalir arus 6,3 kali dari IN, dan tentunya ini arusnya sudah lebih besar daripada 4 kali IN, nah sekring ini harus putus dalam waktu tidak lebih dari 60 detik. Jika ternyata arus yang mengalir 6,3 kali IN dan sekring ini putus lebih dari 60 detik, itu berarti sekring ini tidak sesuai dengan standar. Demikian juga jika misalnya mengalir arus 4 kali IN, ternyata sekring ini putus dalam waktu misalnya 40 detik, sekring ini juga tidak memenuhi standar. Karena tadi untuk 4 kali IN, sekring ini harus putus dalam waktu lebih dari 60 detik. Bagaimana pengaruh non-fusing current dan fusing current ini? Sebagai contoh misalnya
kalau sekring tipe AM ini akan kita gunakan untuk motor listrik atau motor induksi, seperti yang sudah kita bahas tadi. Pada motor induksi, arus startingnya itu bisa berada beberapa kali dari arus nominalnya, dan arus starting tadi itu berlangsung hanya dalam beberapa detik. Jika seandainya arus starting motornya itu ternyata anggaplah sama dengan 4 kali I nominalnya, dan anggaplah proses startingnya misalnya berlangsung selama 5 detik, tentunya sekring ini tidak akan putus karena arus tadi mengalir dalam waktu kurang dari 60 detik. Nah, kemudian bisa jadi kalau misalnya motor tadi kita gunakan lagi atau kita starting lagi, bisa jadi sekringnya ini akan putus. Karena pada starting yang awal tadi, sekringnya sebenarnya sudah mengalami proses peleburan walaupun belum sampai terputus. Atau dengan kata lain, pada starting yang pertama tadi sebenarnya sekring ini sudah mengalami hantaman walaupun belum sampai putus, atau kekuatan sekringnya itu sudah mengalami pelemahan, sehingga untuk starting yang kedua, karena pada proses yang pertama tadi sudah mengalami proses peleburan, untuk starting yang kedua atau mungkin yang ketiga bisa jadi sekringnya ini akan mengalami proses peleburan sampai terputus walaupun arus yang mengalir hanya sebesar 4 kali I nominal, walaupun hanya berlangsung dalam waktu startingnya tadi yaitu sekitar 5 detik. Nah, tentunya untuk mengatasi hal tersebut kita harus menggunakan sekring tipe AM dengan arus nominal yang lebih tinggi. Jadi suatu sekring jika sudah pernah mengalami proses peleburan tetapi belum sampai terputus, kemudian pada sekring tadi kembali mengalir arus yang bisa menyebabkan, kalau kita simpulkan pembahasan kita mengenai non-fusing current dan fusing current ini, arus yang bisa menyebabkan fuse itu melebur sehingga terputus adalah arus fusing current. Dan supaya sekring tadi terputus, arus fusing current tadi harus mengalir dalam waktu tertentu. Kemudian jika suatu sekring sudah pernah mengalami proses peleburan tetapi belum sampai terputus, maka ada kemungkinan fuse tadi akan melebur dan terputus walaupun arus yang mengalir belum mencapai arus fusing current-nya. Di gambar ini diperlihatkan bagaimana karakteristik fuse dari tipe GG untuk berbagai arus nominal. Jadi yang pertama ini untuk arus nominal 25 ampere, yang kedua ini 32 ampere dan seterusnya. Nah, jika kita perhatikan untuk arus nominal 25 ampere ini akan terputus dalam waktu kurang lebih 1000 detik atau kurang lebih 3 jam jika arus yang mengalir itu sebesar kurang lebih 40 ampere. Nah, 40 ampere ini sesuai dengan pembahasan kita tadi bahwa untuk tipe GG fusing current-nya itu adalah 1,6 kali arus nominalnya. Jadi kalau 25 ini kita kalikan dengan 1,6 itu akan diperoleh angka 40 ampere. Jadi jika pada sekring tipe GG dengan arus nominal 25 ampere ini mengalir arus sebesar 40 ampere, maka sekringnya ini
akan terputus dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian gambar berikutnya ini merupakan karakteristik dari fuse tipe AM. Kalau kita perhatikan untuk arus nominal 25 ampere ini sekringnya akan terputus atau akan mulai bekerja jika arus yang mengalir kurang lebih 100 ampere. Oke, kita lanjutkan sekarang bagaimana pemilihan sekring untuk proteksi terhadap hubung singkat. Seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi, bahwa arus hubung singkat ini nilainya relatif sangat besar. Nah, untuk mengetahui apakah sekring kita dapat memproteksi saluran akibat gangguan hubung singkat, kita harus menghitung berapa waktu maksimum yang diizinkan untuk mengalirnya arus hubung singkat tersebut. Arus hubung singkat yang mengalir pada instalasi itu adalah tegangan dibagi dengan impedansi hubung singkatnya. Jadi impedansi hubung singkat ini kalau kita perhatikan di gambar ini itu dipengaruhi oleh impedansi internal dari trafo, kemudian impedansi kawat fasa, dan impedansi kawat netral. Dan ingat, seperti pembahasan kita di awal tadi, bahwa impedansi hubung singkat ini itu bisa kita ukur. Cara pengukurannya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui arus hubung singkat yang mungkin terjadi pada instalasi kita, kemudian kita hitung waktu maksimum yang diizinkan untuk arus hubung singkat tersebut menggunakan persamaan ini. Nah, waktu yang kita peroleh dari perhitungan ini kemudian kita bandingkan dengan waktu kerja dari fuse-nya untuk arus hubung singkat sesuai dengan hasil perhitungan kita. Sebagai contoh misalnya, jika hasil perhitungan kita di sini T-nya 0,5 detik, kemudian waktu kerja atau waktu putus sekringnya misalnya 0,2 detik. Nah, karena 0,2 detik ini lebih kecil daripada waktu maksimum yang diizinkan yaitu 0,5 detik tadi, berarti fuse kita ini bisa memproteksi saluran ini terhadap gangguan hubung singkat. Nah, jika seandainya hasil perhitungan kita ini misalnya tadi 0,5 detik dan waktu kerja fuse-nya misalnya 1 detik, artinya fuse ini gagal memproteksi saluran kita, dan itu akan sangat berbahaya karena bisa timbul panas yang sangat tinggi dan peningkatan panasnya juga sangat cepat. Nah, kemudian bagaimana dengan proteksi terhadap arus beban lebih? Nah, sesuai dengan yang kita singgung di slide sebelumnya tadi, bahwa untuk proteksi terhadap beban lebih, arus nominal dari fuse-nya itu harus lebih kecil dari kemampuan hantar arus dari penghantar. Kemudian ingat tadi bahwa arus nominal fuse ini harus lebih besar dari arus beban. Nah, jika seandainya arus nominal fuse-nya ini lebih kecil dari arus beban, tentunya jika mengalir arus beban, dan ingat arus beban ini bukan merupakan arus gangguan, nah karena arus nominal fuse-nya tadi lebih kecil dari arus beban, ada kemungkinan fuse-nya ini akan bekerja. Nah, untuk overload-nya sendiri sebenarnya yang paling penting adalah kedua bagian ini. Jadi arus nominal fuse itu harus lebih kecil dari KHA pengantar. Jika ternyata arus nominal fuse-nya ini lebih besar dari KHA pengantar, tentunya fuse tadi tidak akan bisa memproteksi instalasi kita terhadap beban lebih. Sebagai contoh misalnya jika KHA pengantar kita 43 ampere, berarti fuse yang kita pilih itu harus mampu memutuskan aliran arus listrik jika arus yang mengalir
lebih dari 43 ampere. Atau dengan kata lain, arus nominal fuse yang kita pilih itu harus lebih kecil dari 43 ampere karena KH pengantarnya tadi adalah 43 ampere. Nah, selain hal ini kita juga harus memperhitungkan bagaimana fusing current dari fuse dibandingkan dengan KH penghantar. Jadi sebaiknya untuk proteksi terhadap overload, kita tidak hanya membandingkan arus nominal dengan KH-nya, tetapi sebaiknya kita juga memeriksa bagaimana fusing current dari fuse-nya terhadap KH pengantar. Ingat, yang bisa menyebabkan fuse bekerja atau putus dalam waktu tertentu itu sebenarnya adalah fusing current-nya. Oke, supaya lebih jelas, di sini kita akan membahas sebuah contoh kasus. Ini sebuah saluran menggunakan penghantar tembaga berisolasi PVC dengan ukuran luas penampang sebesar 10 mm persegi. Kemudian kemampuan hantar arus dari penghantarnya adalah 43 ampere. Nah, saluran dari penghantar ini dilindungi dengan fuse tipe GG dengan arus nominal 40 ampere. Kemudian arus beban yang mengalir itu sebesar 30 ampere dan impedansi gangguan hubung singkat pada saluran itu 0,366 ohm. Nah, di sini yang diminta kita harus menentukan apakah fuse tersebut dapat melindungi saluran. Nah, tentunya di sini harus kita tinjau berdasarkan proteksinya terhadap hubung singkat dan proteksinya terhadap beban lebih. Oke, kita bahas dulu proteksinya terhadap hubung singkat. Jadi sesuai dengan soal tadi, impedansi hubung singkatnya itu adalah 0,366. Sehingga arus hubung singkatnya itu 220 dibagi dengan 0,366 diperoleh hasil sekitar 600 ampere. Nah, dari arus hubung singkat ini kemudian kita hitung berapa waktu yang diizinkan untuk mengalirnya arus hubung singkat sebesar 600 ampere ini. Itu diperoleh hasil 3,7 detik. Kalau Anda ingat kembali di slide awal tadi, K ini merupakan konstanta untuk tembaga berisolasi PVC. Itu nilainya sebesar 115, kemudian 10 ini merupakan luas penampang penghantarnya. Ini sesuai dengan luas penampang pada soal tadi. Jadi waktu yang diizinkan untuk mengalirnya arus ini itu sebesar 3,7 ampere. Nah, kemudian waktu maksimum yang diizinkan ini kita bandingkan dengan waktu putus dari sekringnya. Nah, sekring yang digunakan tadi adalah tipe GG dengan arus nominal 40 ampere. Kemudian arus gangguan yang mengalir dari hasil perhitungan kita ini itu sekitar 600 ampere. Kalau kita lihat di grafiknya tadi, untuk arus sebesar 600 ampere, sekringnya akan bekerja atau akan putus dalam waktu 0,025 detik. Jadi untuk arus sebesar 600 ampere, sekring ini akan putus dalam waktu 0,025 detik. Nah, karena waktu putusnya ini lebih kecil dari waktu yang diizinkan, tentunya fuse ini itu telah dapat memproteksi saluran kita terhadap arus hubung singkat. Kemudian bagaimana dengan proteksinya terhadap overload? Oke, kalau kita perhatikan arus bebannya tadi 30 ampere dan ini sudah memenuhi. Oke, kalau kita perhatikan arus nominal fuse-nya tadi 40 ampere,
kemudian arus bebannya 30 ampere. Nah, tentunya hal ini sudah memenuhi. Demikian juga dengan KH-nya. KH-nya di sini 43 ampere dan arus nominal fuse-nya 40 ampere. Jadi ketika mengalir arus beban sebesar 30 ampere, tentunya fuse ini tidak akan bekerja. Dan 30 ampere ini masih aman digunakan pada saluran karena KHA penghantar atau salurannya itu 43 ampere. Nah, walaupun arus bebannya di sini 30 ampere, ada kemungkinan pada saluran ini terjadi penambahan beban. Terutama jika saluran instalasinya terhubung dengan beberapa kontak-kontak. Nah, supaya lebih aman, sebaiknya kita periksa juga bagaimana fusing current fuse dibandingkan dengan KH penghantarnya. Oke, kalau kita hitung fusing current dari fuse-nya, untuk tipe GG tadi itu 1,6 kali I nominal, ini diperoleh hasil 64 ampere, dan ternyata ini hasilnya lebih besar dari KHA penghantar. Nah, jika seandainya terdapat penambahan beban, anggaplah misalnya di sini terjadi penambahan beban sehingga arus yang mengalir itu totalnya 60 ampere. Kalau kita perhatikan, arus 60 ampere ini itu sudah melebihi KHA dari penghantar. Sementara arus yang menyebabkan fuse-nya melebur itu 64 ampere. Artinya arus beban 60 ampere tadi itu tidak akan diputuskan oleh sekring, dan ini akan berbahaya bagi penghantar karena sudah melebihi dari KHA-nya. Jadi dari hasil ini kalau kita simpulkan, penggunaan fuse dengan arus nominal 40 ampere ini sangat beresiko bagi saluran, khususnya terhadap kemungkinan adanya beban lebih. Ingat, bisa jadi tadi arus bebannya ini bertambah jika pada salurannya itu ternyata ada penambahan beban. Oke, jadi dari segi proteksi hubung singkatnya fuse-nya itu memenuhi persyaratan, tetapi dari segi arus beban lebihnya di sini terdapat resiko yang tentunya ini bisa berbahaya bagi instalasi kita akibat kemungkinan adanya penambahan arus beban.